Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya dalam tuton ketiga atau kuliah keempat. Yang kali ini akan membahas modul 4 dalam mata kuliah perencanaan pesan dan media, yaitu tentang strategi dalam perencanaan komunikasi. Jadi dalam modul ini nanti kita akan belajar tentang strategi-strategi dalam perencanaan komunikasi. Nah, tahu kan ya kalau proses komunikasi ini merupakan sesuatu yang transaksional sifatnya itu. Jadi ada semacam transaksi atau tukar-menukar ide antara partisipan satu dan partisipan dua. Jadi antara komunikator dan komunikan itu kadang nggak bisa dibedakan karena kita saling sahut menyahut apa ini namanya omongan atau pesan-pesan non-verbal lainnya kayak gitu. Nah untuk itu untuk menyampaikan gagasan itu harus ditata dengan baik supaya tujuannya itu nanti tercapai, supaya lawan bicara kita atau audiens kita itu mengerti kan tujuannya komunikasi itu kan. Jadi supaya yang kita tuju atau sasarannya itu tahu apa yang dan menerima apa yang kita sampaikan gitu. Nah, supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut, caranya gimana? Ya berarti harus menggunakan komunikasi yang sistematis gitu. Jadi harus ada sistematikanya untuk merencanakan komunikasi itu. Misalnya kita memikirkan, caranya menyampaikan satu pesan ini nanti akan saya sampaikan dengan menggunakan grafik atau memaparkan aja, jadi orangnya tinggal ngomong aja atau dibantu dengan grafik atau seperti saya saat ini saya sedang menggunakan slide atau mungkin dipraktekkan dengan cara drama atau apa supaya audiensnya lebih mengerti. Atau misalnya kalau saya membuat tulisan atau desain brosur atau apa ya koran dalam sebuah halamannya itu dia akan menentukan warna apa yang cocok digunakan sebagai background atau warna apa yang cocok untuk digunakan sebagai kata-katanya gitu. Karena warna itu kan juga menentukan kan, seperti kalau masih ingat yang saya jelaskan kemarin dalam menuliskan kata Batman dengan Barbie itu pasti berbeda karena image-nya kalau Batman itu kan garang, maka biasanya menggunakan warna hitam karena cenderung lebih terlihat garang dan manly dan apa ya sesuai dengan judulnya juga darkness kan gitu. Nah kalau yang Barbie itu lebih ke pink dan lebih ke cewek-cewekan seperti itu. Nah kemudian kita juga harus menggunakan poin-poin. Jadi sebelum menjabarkan sesuatu, kalau bisa kita itu sudah tahu apa poin yang akan kita sampaikan nanti. Nah, di sini disebutkan ada beberapa poin pokok dalam perencanaan pesan. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana menggunakan hasil analisis khalayak atau calon penerima gagasan gitu. Nah, terus kedua, menggunakan gagasan pokok dari apa yang akan kita sampaikan. Ketiga adalah menyusun sketsa pesan. Yang keempat adalah mempersiapkan umpan balik dari kegiatan komunikasi. Yang ini semuanya nanti bakal kita bahas dan saya jelaskan lebih detail. Nah, yang pertama itu tadi poin yang pertama adalah menggunakan analisis khalayak. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan orang, ada baiknya kita itu tahu siapa yang menjadi khalayak kita ini. Nah, supaya tahu, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Jangan dibayangin analisisnya itu sangat mendalam, terus kita harus survei setiap kali berkomunikasi atau seperti apa. Enggak juga. Ya disesuaikan dengan tujuannya aja. Kalau misalnya kita berkomunikasi seperti ini,
ya tidak perlu menggunakan survei nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada sebuah agensi iklan yang akan membuat iklan, terus atau sebuah stasiun televisi yang akan membuat sebuah program, nah kalau seperti itu berarti dia membutuhkan survei atau beberapa metode lainnya untuk menganalisis khalayak. Jadi yang jelas semuanya ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan komunikasi masing-masing gitu ya. Nah, analisis khalayak ini apa sih? Analisis khalayak ini adalah sebuah proses pemeriksaan seluruh faktor objektif atau empiris. Maksudnya objektif atau empiris ini gimana? Bisa diamati ya, bisa kita amati yang berhubungan dengan khalayak. Jadi apapun yang bisa diamati yang terkait dengan khalayak itu kita periksa di sini. Mulai dari apa ini penampilan luarnya, kemudian bahasa yang digunakan mungkin, atau mungkin latar belakangnya seperti dia dari keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, atau faktor genetik khalayak masing-masing. Misalnya dia ini perempuan apa cowok, laki-laki atau perempuan gitu, kemudian usianya berapa atau ya dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak yang kita ketahui, semakin gampang kita nanti menentukan metode komunikasi seperti apa yang bakal digunakan gitu. Nah, ini merupakan langkah awal ya kalau kita mau berkomunikasi atau merencanakan sebuah pesan atau proses komunikasi gitu. Nah, kemudian beberapa hal ini harus diperhatikan juga. Beberapa hal berikut ini. Jadi kita akan kan dalam menganalisis itu akan ada beberapa aspek yang kita gali. Nah, beberapa komponen yang akan digali itu kurang lebih seperti ini. Pertama, seberapa jauh masyarakat itu bakal mengenal topik yang akan kita sampaikan. Misalnya kita mau menyampaikan KB Mandiri, kan kemarin kita bahas ya itu rencananya pemerintah menugaskan BKKBN untuk menyampaikan KB Mandiri kepada masyarakat. Nah, kita cari tahu dulu seberapa jauh masyarakat itu tahu tentang yang namanya KB gitu. Kemudian, seberapa mudah gagasan dilihat dan dijelaskan. Apakah kita ini menggunakan bahasa yang terlalu sulit, yang malah nggak dimengerti oleh masyarakat kita? Nah, ini juga harus dicari tahu gitu. Level dan ini juga terkait dengan level edukasi atau frame of reference atau field of experience-nya masyarakat ya. Kalau mereka sebelumnya ternyata sering mendapatkan penyuluhan tentang KB, berarti ya kurang lebih kalau kita menggunakan istilah-istilah yang agak sulit atau istilah-istilah medis yang biasa digunakan dalam KB ya kurang lebih mereka tahu gitu. Nah, aspek yang berikutnya adalah apa kekurangan dan kelebihan gagasan. Nah, ini kita juga harus menimbang dan mengetahui. Misalnya KB Mandiri ini tadi, kalau misalnya kita menyampaikan KB Mandiri, kira-kira kekurangannya apa dan kelebihannya apa kalau saya sampaikan kepada khalayak yang seperti ini gitu. Itu juga harus kita cari tahu. Nah, kemudian keuntungan apa yang bakal diraih oleh kita dan terutama oleh khalayak apabila mereka menerapkan gagasan tersebut gitu. Nah, kemudian dari ini kan tadi lumayan umum ya beberapa aspeknya. Kita bisa mengembangkan lagi menjadi yang lebih spesifik dan detail, yaitu seberapa banyak khalayak yang tertarik dengan topik. Jadi kita udah main angka ini. Seberapa banyak, kemudian dari mana sajakah mereka, bagaimana keberadaan mereka ini secara geografis gitu, apakah mereka berada di kota atau mereka ada di desa, kemudian kalau desa juga desa yang mana atau kota ya kota yang mana gitu. Kemudian bagaimana karakteristik mereka berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Gitu. Karena kita sadar ya bahwa pola berpikir dari cowok dengan cewek itu bisa jadi berbeda. Kemudian orang dengan usia yang paruh baya
atau misalnya di atas 50 dengan orang yang seumuran kita kira-kira 20-an atau 30-an itu juga bisa jadi berbeda karena mereka memiliki prioritas masing-masing. Itu juga berbeda dengan anak yang masih masih ABG gitu. Mungkin mereka bakal lebih memikirkan bagaimana caranya